Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ria Aprilia SPD selaku guru seni budaya di SMA Negeri 1 Genteng dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelenggarakan pameran virtual ini dengan sebagaimana mestinya. Saya selaku perwakilan dari kelas 2/1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Dan terima kasih yang kedua saya tujukan kepada seluruh penonton yang telah menonton video ini. Adapun tujuan dari pameran ini, selain untuk memenuhi tugas seni budaya, kita sebagai generasi muda harus memperkenalkan dan patut bangga atas keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mari kita ikuti rangkaian pameran virtual ini dengan baik, agar kita dapat memetik manfaat dari kegiatan ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam pameran virtual yang diselenggarakan oleh kelas 12 MIPA 1, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Saya Dila Jainaura dari kelas 12 MIPA 1 absen nomor 1. Di sini saya membuat rumah adat Sauraja yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ciri khas dari rumah adat ini yaitu yang pertama adalah merupakan rumah adat panggung yang memiliki atap berbentuk segitiga piramida dengan dua bagian sisi, dan di ujung atapnya memiliki sebuah mahkota, serta di bagian depan rumah terdapat dua buah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ningsi, absen 2 dari kelas 12 IPA 1. Miniatur rumah adat yang saya buat adalah rumah adat Bali Manten. Bali Manten sendiri berasal dari Provinsi Bali dengan ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, bentuk bangunannya persegi panjang. Yang kedua, memiliki dua balai, yaitu balai kanan dan balai kiri. Yang ketiga, memiliki motif atau ukiran yang khas Pulau Bali di setiap dindingnya atau tiang-tiangnya. Dan yang terakhir adalah memiliki gapura atau candi selamat datang di depan rumahnya masing-masing. Kenalkan, nama saya Arya Pradipa Erlangga Hartoyo dari kelas 12 MIPA 1 absen 3. Di sini adalah karya saya, yaitu rumah adat khas dari Sulawesi Barat atau Sulbar. Rumah adat ini dinamai dengan rumah adat Mandar. Kenapa dinamai rumah adat Mandar? Karena rumah ini merupakan tempat rumah adat khas dari suku asli sana, yaitu suku Mandar. Rumah ini berfungsi sebagai tempat pusat aktivitas dari keluarga suku Mandar. Kenalkan, nama saya Sifulia Zulfika Setorsi, absen 4. Di sini saya akan menunjukkan rumah miniatur dari Cirebon, yaitu Rumah Kasepuan. Rumah Kasepuan didirikan pertama kali oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Pada saat itu biasanya Rumah Kasepuan digunakan sebagai tempat untuk melatih para prajurit dan tempat pengadilan. Ciri khasnya memiliki atap yang melebar, memiliki dua gerbang utama, serta memiliki ukiran-ukiran indah yang berada di setiap tempat. Saya Dedi Prasetyo dari kelas 12 MIPA 1 absen 5. Di sini saya membuat kerajinan rumah panjang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pengerjaan karya ini, saya menggunakan bahan dasar karton yang saya kombinasikan dengan tusuk sate dan juga goni. Untuk masuk ke dalam rumah ini, biasanya digunakan tangga. Dan mengapa saya tidak menggunakan jendela dan pintu dalam karya saya ini? Karena saya terinspirasi dari FF. Perkenalkan, nama saya Dwinda Renani dari kelas 12 MIPA 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang saya buat, jadi rumah adat Walewangkot dari Sulawesi Utara. Salah satu ciri khas dari rumah adat ini adalah letak tangganya. Dua tangga ini berada di depan rumah. Jika dilihat dari depan, bentuk tangga ini seperti huruf U yang terbalik dan melebar. Konon, kedua tangga ini dipercaya mampu mengusir roh jahat. Jika roh tersebut naik melalui tangga yang satu, otomatis ia akan turun melalui tangga yang lain. Dan jumlah anak tangga mempresentasikan jumlah harta untuk mempelai wanita. Saya Elsa Raunika Putri dari kelas 12 MIPA 1 nomor 7. Ini adalah karya saya, miniatur rumah adat Sasak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ciri khas dari rumah adat ini adalah atapnya yang berbentuk seperti gunungan menukik ke bawah permukaan tanah.
Yang kedua adalah tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu pintu berukuran rendah dan sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksi Febrian dari kelas 12 IPA 1 absen 8. Ini merupakan rumah adat Baloi dari Kalimantan Utara. Ciri-ciri rumah ini biasanya menghadap ke utara dan perabotan berwarna emas lebih mendominasi. Nama saya Gelamanda dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 9. Miniatur karya yang saya buat adalah miniatur karya rumah adat Betang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Rumah adat ini dibuat secara memanjang dan dibuat menyerupai rumah panggung. Rumah adat Betang dibuat dengan menggunakan kayu ulin sebagai material utama karena dikenal kokoh dan juga kuat. Perkenalkan, nama saya Juan Afan Bujatullah, absen 10, dan ini miniatur rumah adat saya. Miniatur rumah adat Baduy dari suku Baduy, Banten. Ciri-ciri dari rumah adat ini, yang pertama, rumah adat ini berbentuk panggung dengan pondasi batu, dan rumah ini didominasi oleh material kayu atau bambu. Untuk atapnya ada dua bagian belakang dan bagian depan dengan lebih panjang di bagian depan. Untuk atap sendiri menggunakan media ijuk ataupun daun kelapa kering, dan untuk lantainya didominasi oleh material kayu ataupun bambu. Saya Kesia Sopo dari kelas 12 IPA 1 absen 11. Di sini karya miniatur rumah adat saya adalah rumah Desa Lapi yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah ini memiliki bentuk persegi panjang dengan atap yang menjulang ke atas sebagai simbol dengan Sangga Citra. Rumah ini merupakan simbol dari Provinsi NTT dan juga merupakan tempat penampungan musyawarah adat juga digali oleh kepala suku atau kepala daerah di setiap desa. Nama saya Kansa Prambudita dari Suara, kelas 12 IPA 1 absen 12. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur. Karakteristik dari rumah ini adalah memiliki ukiran di setiap dindingnya dan warna rumahnya itu hitam sama kuning biasanya. Terus bagian atapnya itu ada kepala naganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Santoso, nomor absen 13. Dan ini rumah adat saya, yaitu rumah adat Hubungan Tinggi yang berasal dari Kalimantan Selatan, di mana rumah ini adalah rumah khas dari suku Banjar. Ciri khas dari rumah ini adalah mempunyai anak tangga yang berjumlah ganjil dan mempunyai atap yang menunjang dengan kemiringan 45 derajat dan atapnya dengan kemiringan 15 derajat. Nama saya Marsyanda Sofi Permatasari, nomor absen 14. Miniatur rumah adat yang saya buat yaitu rumah kebaya yang berasal dari Betawi. Disebut dengan rumah kebaya karena atapnya berbentuk seperti pelana yang dilipat, sehingga jika dilihat dari samping, terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah memiliki teras yang luas yang biasa digunakan untuk menjamu para tamu dan sebagai tempat berkumpul keluarga. Nama saya Muhammad Nadarudin dari kelas 12 MIPA 1 absen 15. Nah, rumah adat yang saya buat kali ini bernama Balai Selaso Jatuh dari Provinsi Riau. Nah, rumah adat ini berfungsi sebagai tempat perkumpulan seperti pemilihan kepala suku, acara adat, dan lain sebagainya. Dan bukan sebagai untuk tempat tinggal. Nah, rumah adat ini juga memiliki bagian-bagian khusus seperti sebelah kiri dan kanan, yaitu tempat untuk menyimpan pakaian adat serta menyimpan senjata tradisional. Serta di bagian tengahnya ada tempat-tempat khusus untuk perempuan, laki-laki, dewasa, dan anak kecil. Saya Nadia Jasafira, nomor absen 16. Dan ini adalah rumah adat Umbe Kebubu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini memang terlihat mirip dengan rumah adat Honai, namun perbedaannya, rumah adat Umbe Kebubu memiliki pintu yang lebih rendah dibandingkan rumah adat Honai. Selain itu juga terdapat perbedaan lain, yaitu pada rumah adat Umbe Kebubu tidak memiliki pagar di bagian bawahnya, berbeda dengan rumah adat Honai. Nama saya Najwa Aulia, nomor absen 17. Di sini saya akan menampilkan miniatur rumah adat buatan saya, yaitu rumah boyang yang berasal dari Sulawesi Barat. Ciri khas rumah ini yaitu berbentuk rumah panggung dengan tiang kayu balok besar dan memiliki pahatan serta ukiran khas suku Mandar. Nama saya Nova Rewaldi Fauzan, absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Karya yang saya buat ini yaitu rumah adat Limas yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan.
Karakteristik dari rumah adat ini yaitu memiliki atap yang berbentuk limas dengan gaya rumah seperti rumah panggung dan memiliki lantai yang bertingkat-tingkat yang disebut dengan bengkalis. Fungsi dari rumah adat ini yaitu untuk kepentingan keluarga seperti hajatan dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Nikita Melia Prita Dewi dari kelas 12 IPA 1 nomor 19. Rumah adat di samping saya ini bernama Rumah Adat Krongbade atau sering juga disebut sebagai Rumah Aceh yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Rumah adat ini memiliki ciri khas berbentuk persegi panjang dan posisinya memanjang dari arah timur ke barat. Lalu jumlah anak tangganya ganjil sekitar 7-9 anak tangga. Dalam pembangunannya tidak menggunakan paku, hanya menggunakan tali saja. Dindingnya dari kayu enau dan atapnya dari daun rumbia. Rumah ini memiliki ornamen hiasan flora maupun fauna yang ukiran pada dindingnya bervariasi tergantung dari kondisi ekonomi. Jadi semakin banyak jumlah ukirannya, maka semakin sejahtera tingkat ekonominya. Nama saya Nisma Khairunisa dari kelas 12 MIPA 1 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang miniatur rumah adat saya yang berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Rumah Adat Hubungan 5. Keunikan Rumah Adat Hubungan 5 tersebut adalah atap rumah yang bersusun-susun. Atap rumah tersebut terbuat dari ijuk pohon enau atau sirap. Rumah ini juga memiliki kelebihan yaitu desain rumah yang tahan gempa, seperti rumah panggung lainnya dengan ditopang oleh banyak tiang. Hai, nama saya Nur Safianti Kusmaningrum, absen 21. Miniatur yang saya buat yaitu miniatur rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Provinsi Riau. Rumah ini merupakan salah satu dari 5 rumah adat yang terdapat di Provinsi Riau. Kata Selaso atau Salaso Jatuh merujuk pada selasar yang mengelilingi rumah yang pada umumnya memiliki lantai lebih rendah. Rumah ini berbentuk panggung dan persegi panjang, dan di atasnya selalu ada hiasan kayu berbentuk bersilang yang disebut tunjuk langit. Makna dari hiasan ini adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya Nurin Farzina Nafi'a dari 12 MIPA 1 nomor 22. Karya miniatur saya yaitu Rumah Adat Sasado yang merupakan rumah adat dari Provinsi Maluku Utara. Ciri khas dari rumah adat ini yaitu tidak adanya dinding pada bangunannya. Karena rumah ini tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal, melainkan digunakan untuk pertemuan, ritual, dan upacara-upacara adat. Hai, perkenalkan, aku Konita Salma, absen 23 dari 12 MIPA 1. Karya miniatur yang aku buat merupakan miniatur rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah gadang sering disebut dengan rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang melengkung runcing seperti tanduk kerbau dan terbuat dari ijuk. Hal inilah yang menjadi karakteristik dari rumah gadang. Nama saya Korida Batiar dari kelas 12 IPA 1 absen 24. Ini merupakan karya miniatur saya yaitu Rumah Baruniang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Karakteristik dari Rumah Baruniang yaitu rumahnya yang berbentuk kerucut dan atapnya terbuat dari daun lontar. Keseluruhan dari Rumah Baruniang ini ditutupi oleh daun hijau. Uniknya dalam pembuatan Rumah Baruniang ini tidak memakai paku melainkan memakai tali rotan. Fungsi dari Rumah Baruniang ini sebagai simbol pelindungan bagi suku-suku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rafida Saifai Syarani nomor 25 dari kelas 12 MIPA 1. Miniatur yang saya buat yaitu miniatur rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Teman-teman, rumah adat Joglo termasuk salah satu budaya Indonesia. Rumah Joglo memiliki ciri khas tidak dirancang berdasarkan ilmu arsitektur modern, tetapi syarat akan filosofi kebudayaan Jawa. Rumah Joglo mempunyai bentuk persegi di 4 sisinya, kemudian atap bagian tengah berbentuk mirip seperti kerucut namun tidak lancip. Atap rumah Joglo ini disanggah oleh 4 tiang utama yang disebut dengan Sokoguru. Terima kasih. Nugroho dari kelas 12 MIPA 1 absen 26. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Ciri khas dari rumah ini adalah rumah ini berbentuk rumah panggung dan dalam pembuatannya rumah ini tidak menggunakan tali pengikat dan tidak menggunakan paku, hanya saling mengaitkan antara kayu-kayunya. Rumah ini terdapat 4 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua luas dan lebarnya sama. Dan lantai ketiga, luas dan lebarnya lebih kecil daripada lantai pertama dan kedua. Dan lantai keempat, luasnya lebih lebar dari lantai ketiga. Ya, Rani Dewi dari 12 MIPA 1 absen 27. Miniatur yang saya buat adalah miniatur rumah
fisik rumah ini merupakan rumah adat yang bertingkat yang didominasi oleh kayu dan memiliki atap yang lebar, yang secara aslinya atap rumah ini berasal dari anyaman ilalang sehingga melindungi rumah ini dari serangan hewan, ringan, serta anti gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riaristi Agustin dari kelas 12 MIPA 1 absen 28. Miniatur rumah adat yang saya buat adalah rumah adat Osing yang berasal dari kota Banyuwangi. Rumah adat Osing ialah rumah adat sederhana dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Kayu pembentuk rumah adat Osing diukir dengan serengge, bunga pare, selimpet, dan juga kawung yang masing-masing memiliki makna filosofis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Maifa Anggraini dari kelas 12 IPA 1 absen 29. Karya miniatur saya adalah rumah adat Dulohupa dari Provinsi Gorontalo. Rumah adat ini merupakan rumah panggung dengan karakteristik ada kedua tangga di depan rumah dengan atap berbentuk seperti pelana kuda. Saya Sakinah Triani Tias absen 30 dan ini adalah rumah adat panggung Kajang Lego yang berasal dari Provinsi Jambi. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu terdapat ukiran sebagai hiasannya dan terdiri dari 30 tiang penyangga dengan 24 tiang utama dan 6 tiang lamban. Assalamualaikum semuanya, saya Safata Syakamila akan memperkenalkan rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Mari kita lihat ciri khas rumah Bolon. Ciri khas rumah Bolon yang pertama biasanya berbentuk persegi panjang, layaknya rumah panggung. Ada banyak tiang penyangga setinggi 1,75 meter. Rumah Bolon biasanya dapat ditempati 5-6 keluarga. Dan di rumah ini kita bisa melihat ada banyak hiasan ukiran khas Batak seperti ornamen gorga. Nama saya Taufani Sofiana Zahro, nomor absen 32. Ini merupakan rumah adat Baileo dari Maluku dan Maluku Utara. Rumah adat ini seperti rumah panggung yang lantai rumahnya lebih tinggi dengan tanpa dinding dan tanpa jendela. Rumah adat ini berbentuk persegi panjang dengan fondasi rumahnya yaitu kayu, papan, dan daun sagu atau daun rumbia sebagai atapnya. Rumah adat ini biasa digunakan untuk perkumpulan masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Ramadan, kelas 12 MIPA 1 nomor absen 33. Berikut ini merupakan miniatur rumah adat yang berasal dari Bali yaitu Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar memiliki fungsi sebagai gerbang masuk suatu komplek yang memiliki sakralitas tertentu. Saya Ika Novianti, nomor absen 34. Miniatur rumah ini merupakan miniatur rumah tongkonan, yaitu rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ciri khas dari miniatur rumah ini yaitu adanya lukisan tanah Toraja di bagian dinding bangunannya. Nah, pada miniatur ini saya menggunakan salah satu motif tanah Toraja yaitu Pak Bulu Londong yang berarti sebagai keperkasaan dan kearifan. Saya Yusen Jos Dewangga dari kelas 12 kelas 1 absen 35. Karya miniatur saya yaitu rumah adat Honai dari Papua. Ciri khas rumah Honai terletak pada bentuk rumahnya yang bundar dan atapnya berbentuk berujut seperti jamur yang terbuat dari jerami. Saya Rizky Renanda dari 12 IPA 1 absen 36. Di sini saya membuat miniatur rumah adat rakit yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Ciri khas dari rumah ini ialah bambu yang digunakan tidak sembarangan, yakni bambu manyan yang kuat dan bisa terapung di atas air. Masyarakat lebih memilih untuk membangun dan tinggal di rumah rakit ini dikarenakan meyakini bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat baik untuk mata pencaharian.